Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Agung Rahpaji Abnararya, absen 6 dari kelas 11 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang yajna. Kata yajna berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata yuj berarti memuja, mempersembahkan korban. Dalam kamus bahasa Sanskerta, kata yajna diartikan upacara korban, orang yang berkorban yang berhubungan dengan korban, yajna. Dalam kitab Bhagavad Gita dijelaskan, yajna artinya suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kesadaran untuk melaksanakan persembahan kepada Tuhan. Yajna berarti upacara persembahan korban suci. Pemujaan yang dilaksanakan dengan mempergunakan korban suci sudah barang tentu memerlukan dukungan, sikap, dan mental yang suci juga. Sarana yang diperlukan sebagai perlengkapan sebuah yajna disebut dengan istilah upakara. Upakara yang tertata dalam bentuk tertentu yang difungsikan sebagai sarana memuja keagungan Tuhan disebut sesajen. Upakara dapat diartikan memberikan pelayanan yang ramah tamah atau kebaikan hati. Dengan demikian, sudah semestinya setiap upakara yang dipersembahkan hendaknya dilandasi dengan kemantapan, ketulusan, dan kesucian hati yang diwujudkan dengan sikap dan perilaku ramah tamah bersumber dari hati yang hening dan suci. Tata cara atau rangkaian pelaksanaan suatu yasna disebut upacara. Kata upacara dalam kamus Sanskerta diartikan mendekati, kelakuan, sikap, pelaksanaan, kecukupan, pelayanan, sopan santun, perhatian, penghormatan, hiasan, upacara, pengobatan. Kegiatan upacara dapat memberikan ciri-ciri tersendiri bagi agama-agama tertentu dan sekaligus membedakan dengan agama-agama yang lainnya. Setiap agama memiliki tatanan tersendiri dalam melaksanakan upacaranya. Yatnya berarti persembahan pemujaan, penghormatan, dan korban suci. Yatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas tanpa pamrih. Berdasarkan sasaran yang akan diberikan yatnya, maka korban suci ini dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu pertama dewa yatnya, yang kedua darsi yatnya, yang ketiga ada pitra yatnya, yang keempat ada manusia yatnya, dan yang kelima ada buta yatnya. Yang pertama dewa yatnya. Yatnya jenis ini adalah persembahan suci yang dihancurkan kepada Sang Yang Widi dengan segala manifestasinya. Contoh dewa yatnya dalam kesehariannya melaksanakan puja trisanja, sedangkan contoh dewa yatnya pada hari-hari tertentu adalah melaksanakan piodalan di pura dan lain sebagainya. Yang kedua ada risiatnya. Risiatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas kepada para resi. Mengapa yatnya ini dilaksanakan? Karena para resi sudah bekerjasama untuk masyarakat dan melakukan puja Surya Sewana setiap hari. Para resi telah mendoakan keselamatan dunia alam semesta serta isinya. Yang ketiga ada fitriyatnya. Korban suci jenis ini adalah bentuk rasa hormat dan terima kasih kepada para pitara atau leluhur karena telah berjasa ketika masih hidup melindungi kita. Kewajiban setiap orang yang telah dibesarkan oleh leluhur untuk memberikan persembahan yang terbaik secara tulus ikhlas. Yang keempat ada manusiatnya. Manusiatnya adalah pengorbanan untuk manusia, terutama bagi mereka yang memerlukan bantuan, umpamanya ada musibah banjir dan tanah longsor. Banyak pengungsi yang hidup menderita. Dalam situasi demikian, umat Hindu diwajibkan untuk melakukan yatnya dengan cara memberikan sumbangan makanan, pakaian, layak pakai, dan sebagainya. Yang kelima ada buta yatnya. Upacara buta yatnya adalah korban suci untuk para buta, yaitu orang yang tidak nampak oleh mata tetapi ada di sekitar kita. Para buta ini cenderung menjadi kekuatan yang tidak baik, suka mengganggu orang. Contoh upacara buta yatnya adalah Masegeh, Becaru, Tawur Agung, Pancawali Krama. Cukup itu saja penjelasan buta yatnya dari saya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.